Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Farizafira dengan C240120103 dari Praktikan Model dan Simulasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai penggunaan aplikasi Stella. Aplikasi Stella ini merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan karena berbasis diagram chart. Nah, diagram chart ini disebut juga flowchart. Nah, di dalam Stella ini kita juga dapat membuat grafik dan tabel dari diagram alur yang telah kita buat. Penasaran bagaimana langkah atau tutorial dari prosedur penggunaan Stella? Mari simak video berikut ini. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Stella. Nah, aplikasi Stella yang digunakan pada kali ini adalah Stella 9.0.2. Nah, apa saja sih menu yang terdapat pada Stella 9.0.2? Nah, yaitu ada map. Map ini digunakan untuk membuat flowchart atau diagram alur, kemudian model digunakan untuk memasukkan angka atau rumus perhitungan yang digunakan sehingga kita bisa menghubungkan dan menjadikan suatu model sebagai simulasi dari perhitungan matematika. Kemudian ada equation. Equation ini merupakan rumus yang telah kita masukkan, juga angka yang kita masukkan yang diilustrasikan menggunakan suatu kata-kata. Kemudian interface ini digunakan untuk memunculkan suatu grafik dan juga tabel. Nah, mari kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama yaitu saya akan memasukkan stok. Nah, stok ini biasa digunakan sebagai wadah. Wadah yang dimaksud merupakan kumpulan dari data baik itu angka maupun rumus yang akan nanti kita hubungkan dengan flow dan konverter. Mari kita mulai saja. Kita klik bagian persegi panjang ini yang disebut dengan stok. Kemudian kita beri nama susceptible. Nah, caranya itu pada bagian name kita klik lalu kita ketik saja susceptible. Nah, kita akan menambahkan lagi stok lainnya dengan langkah yang Nah, yaitu kita klik stok lalu kita ubah namanya menjadi infectious. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghubungkan satu stok dengan stok yang lain? Nah, menghubungkan stok ini hanya dapat digunakan menggunakan suatu komponen Stella yang disebut dengan flow. Nah, flow ini berbentuk seperti pipa. Nah, kemudian kita hubungkan dari tengah stok yang awal ke stok berikutnya hingga stok berikutnya itu berwarna seperti tampilan berikut. Nah, setelah terhubung, maka bentuk flow akan seperti ini. Dia tidak akan ada tampilan awannya karena menghubungkan satu stok dengan stok yang lain. Nah, flow ini kita beri nama seek per day. Seek per day. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan suatu variabel yang mempengaruhi flow ini yang disebut dengan flow seek per day, namun variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, untuk menggambarkan variabel ini, kita menggunakan komponen yang disebut dengan converter. Converter ini berbentuk lingkaran dan letaknya itu di konsol. Klik di tempat yang kita inginkan, kita beri nama menjadi infection rate.
Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena infection rate ini mempengaruhi sick per day, kita membutuhkan suatu komponen yang dapat menghubungkan antara infection rate dengan sick per day ini. Nah, menghubungkan komponen converter dengan flow, kita dapat menggunakan yang disebut action connector. Caranya itu kita klik bagian dari konverternya ini, lalu kita tarik ke sick per day, hingga sick per day-nya ini berwarna. Nah, ketika sudah terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan kembali antara susceptible dengan sick per day, lalu sick per day akan dihubungkan dengan antar infectious dengan sick per day, sehingga flow-nya ini memiliki kaitan dengan satu stok dan stok lainnya. Nah, caranya itu dengan menggunakan action connector juga. Caranya kita klik bagian stok, lalu kita hubungkan ke flow-nya sampai berwarna. Begitu pula dengan stok infectious, kita klik dan kita hubungkan antara infectious dengan sick per day tadi menggunakan konektor, hingga seperti ini. Kita juga dapat pindah-pindahkan supaya tidak terlalu bertabrakan. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah, langkah selanjutnya yaitu saya ingin menambahkan kembali komponen dari diagram alur ini. Yaitu saya akan menambahkan lagi stok, yaitu stok recovery dan stok dead yang akan dihubungkan dengan infectious. Caranya itu dengan kita melakukan langkah yang sama, kita klik komponen stok, lalu kita tempatkan di map, lalu kita beri nama recovery. Nah, lakukan hal yang sama untuk stok dead. Nah, selanjutnya saya ingin menghubungkan antara stok infectious dengan stok recover menggunakan flow. Kita klik dari bagian tengahnya. Kita klik terlebih dahulu flow-nya, lalu kita hubungkan dari tengah stok hingga recover ini, hingga recover ini stoknya berwarna ya. Karena memastikan flow ini telah berhasil menghubungkan stok satu dan stok lain. Kemudian kita dapat geser untuk memindahkannya seperti ini. Kemudian kita beri nama untuk flow ini dengan daily recoveries. Kita juga dapat memindahkan namanya ini jika khawatir berbenturan dengan flow yang lain. Ini. Perhatikan. Langkah selanjutnya, saya ingin menghubungkan infectious dengan death menggunakan flow. Kita pindahkan, kita beri flow. Sampai berwarna. Anda sudah terhubung. Selanjutnya kita beri nama untuk flow ini dengan daily dash. Jika sudah, kita dapat merapikan bentuknya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan variabel yang tidak dipengaruhi namun mempengaruhi daily recovery dan daily deaths ini, yang disebut dengan variabel yang akan kita gambarkan dengan converter. Jadi kita perlu menambahkan converter lagi dan kita beri nama. Yang pertama yaitu DC
duration. Nah, jika sudah, seperti langkah sebelumnya, untuk menghubungkan antara disease duration dengan daily recovery, kita menggunakan action connector. Caranya kita klik di bagian disease duration, lalu kita arahkan ke flow daily recoveries di bagian yang lingkaran ini, hingga berwarna seperti ini. Jika sudah, kita lepas. Caranya tadi klik, kita tahan, kita arahkan ke daily recoveries, flow yang ingin kita hubungkan dengan variable converter tadi, hingga daily recoveries yang bagian lingkaran dari flow itu berwarna tanda sudah terhubung. Selanjutnya, saya akan menghubungkan kembali variable converter dari disease duration dengan daily date karena masih berhubungan juga dengan action connector. Kita klik, kita tahan, kita tarik ke daily date sampai berwarna. Pada bagian lingkaran dari flow-nya, kita setelah sudah berwarna kita lepas. Nah, akan muncul seperti ini ya, tandanya mereka sudah benar-benar terhubung. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan variabel terakhir yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain, namun mempengaruhi. Dalam hal ini, kaitannya mempengaruhi daily recoveries dan daily dates pada flow. Jadi, kita menambahkan konverter lagi yang terletak di sebelah flow, lalu kita beri nama survival rate. Nah, setelah sudah menambahkan survival rate-nya, kita akan menambahkan action connector dengan bertujuan supaya model ini dapat menghubungkan antara survival rate dengan daily date dan daily recoveries. Caranya yaitu kita klik action connector, lalu kita klik, kita tahan, lalu kita hubungkan ke daily recovery sampai daily recoveries-nya itu berwarna pada lingkaran dari flow-nya. Kita lakukan cara yang sama untuk menghubungkan survival rate dengan daily dates. Kita klik, kita tahan ke daily dates-nya itu sampai lingkaran flow-nya ini berwarna. Nah, kita juga dapat menggesernya. Ini bertabrakan. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan stock infectious dengan flow dari daily recoveries dan flow daily death supaya mereka tetap dapat terhubung menggunakan action connector. Caranya pada stock infectious ini kita klik, kita tahan. Ini lalu kita hubungkan ke daily recovery sampai berwarna. Nah, daily recoveries itu terletak di lingkaran pada flow. Begitu pula dengan menghubungkan dengan daily dates, kita klik action connector, kita klik infectious, kita tahan, kita hubungkan ke daily dates, yaitu lingkaran di bagian flow-nya. Nah, model dari yang akan saya buat pada kali ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara merumuskan model diagram alur ini yang telah kita buat ke dalam suatu perhitungan matematika atau suatu rumus ya. Caranya itu ketika modelnya telah selesai kita buat, kita perlu memindahkannya ke bagian map. Dari map ke model. Nah, ketika kita telah sampai ke bagian model, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan pada setiap komponen stela. Nah, ini maksudnya kita harus memasukkan dengan suatu rumus atau angka sehingga menjadi suatu model matematika. Nah, langkah pertama kita arahkan panah kita ke komponen yang akan kita masukkan baik itu rumus maupun angka. Lalu kita klik 2. Maka akan muncul seperti ini.
setelah sudah, pada bagian place initial value here-nya kita hapus. Tandanya kita harus memasukkan value-nya di tempat tersebut. Lalu kita isi dengan angka, yaitu 999. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan memasukkan infection rate dengan angka. Kita hapus, kita ubah jadi 0,0015. Oke, lalu sick per day-nya ini saya akan membuat perumusan matematika yang bertujuan untuk menghubungkan antara susceptible, infection rate, dan infectious yang telah kita hubungkan dengan action connector tadi dengan rumus matematika. Perhatikan bahwa jika hubungannya telah berhasil dilakukan menggunakan flow dan juga action connector tadi, maka pada bagian required inputs dalam flow sick per day akan muncul variabel-variabel tersebut. Nah, yang telah berhasil kita hubungkan di required inputs itu ada infectious, ada susceptible, dan infection rate. Nah, logo-logo ini itu menggambarkan jenis komponen. Nah, jenis komponennya itu jika infectious merupakan stok yang belum dimasukkan angka atau value, susceptible adalah stok yang sudah dimasukkan value, dan infection rate adalah converter yang sudah dimasukkan value. Nah, pada bagian sick per day itu saya membutuhkan masukan berupa rumus, yaitu infectious. Kita klik infectious di required input, lalu kita klik tanda bintang di bagian kalkulator ini dengan tanda kali. Kemudian kita masukkan susceptible. Kita klik susceptible-nya. Lalu kita kalikan dengan logo bintang dengan infection rate. Nah, jika kita sudah selesai memasukkan rumus, kita hanya perlu klik OK. Namun, jika kalian memperhatikan bagian ini pertama kali, kalian akan melihat built-ins. Nah, built-ins ini berisi rumus-rumus matematika yang fungsinya mirip dengan Excel, yaitu rumus jadi yang bisa kita gunakan. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, maka tanda tanyanya ini akan hilang seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan infections ini. Caranya kita klik 2 kali pada stok infectious, lalu kita masukkan angka 1. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bagian flow daily recoveries. Nah, kita klik titik 2. Nah, perhatikan flow daily requires ini telah berhasil terhubung dan menghubungkan antara stok infectious yang tadi awalnya itu ada tanda tanyanya, namun sekarang telah hilang. Berarti stok infectious ini telah berisi value. Kemudian ada disease duration, yaitu suatu converter yang masih belum ada value, dan survival rate yang merupakan suatu converter yang masih belum memiliki value. Nah, langkah awalnya kita akan memasukkan value berupa rumus pada daily recovery ini. Saya membutuhkan masukan rumus berupa infectious dikali survival rate plus lalu dibagi dengan disease duration. Lalu kita Nah, jika sudah, kita masukkan lagi flow dari daily dates ini dengan rumus yang saya butuhkan infectious dikali dalam kurung 1 dikurang survival rate tutup kurung
dibagi bisnis. Nah, jika rumus infectious dikali 1 dikurang pada tutup kurung dibagi disease duration sudah masuk, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan recovered dengan angka 0. Klik OK. Lalu kita masukkan dead juga dengan angka 0. Klik OK. Nah, ketika stock recovered dan stock dead kita masukkan angka, itu setelah selesai yang berupa value, maka tanda tanyanya akan hilang. Nah, teman-teman dapat memasukkan angka berapapun sesuai dengan kebutuhan dari model yang teman-teman harapkan. Selanjutnya, kita akan memasukkan rumus atau angka atau value dalam business duration. Nah, untuk business duration ini merupakan suatu variabel angka, jadi kita masukkan angka, yaitu angka 5. Lalu kita klik OK. Nah, untuk survival rate, ini juga angka, jadi kita masukkan angka yaitu 0,76. Kita klik OK. Nah, karena semua komponen dari model kita berbentuk diagram alur ini sudah dimasukkan value, maka seharusnya telah terbentuk suatu rumus atau angka atau data dalam bentuk equation. Dan untuk melihatnya dan Anda dapat melakukannya pada suatu laporan, kalian dapat klik menu equation yang terletak di bawah model dan akan muncul suatu rumus atau angka yang tadi kita gunakan pada model diagram alurnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu grafik untuk menggambarkan secara visual hasil dari data dan angka yang kita masukkan dalam model. Caranya bagaimana? Pada bagian menu kita pindahkan dari equation tadi ke interface. Nah, menu interface ini terletak di atas map. Selanjutnya kita klik trackpad untuk membuat grafik. Lalu kita pastikan bahwa telah terbentuk grafik kecil seperti ini, tanda kita berhasil mengklik trackpad tadi, lalu kita klik di tempat kita mau menempatkan grafik. Nah, akan muncul untitled atau grafik kosong seperti ini. Nah, untuk mengedit grafik ini, caranya kita klik pin hitam yang terletak di bawah logo Stella ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah bisa mengedit grafik kosong ini. Caranya kita klik 2 pada grafik ini. Nah, akan muncul define graph. Nah, karena saya ingin membuat suatu grafik yang terdapat beberapa komponen dari stok yang kita masukkan tadi, maka kita tidak perlu checklist komparatif, karena komparatif ini fungsinya membandingkan satu stok atau satu allowable atau variabel di dalam grafik ini yang mana akan diubah-ubah data yang ada di dalamnya berdasarkan skala tertentu sehingga menghasilkan perbedaan. Nah, karena kita ingin memasukkan beberapa variabel dalam grafik ini, kita tidak perlu checklist komparatifnya. Nah, cara memasukkan variabel ke dalam grafik yang kita inginkan yaitu dengan klik pada bagian allowable. Yang pertama saya akan klik susceptible, lalu pada tanda panah ini yang ada 2, kita klik. Nah, akan muncul pada bagian selected, tanda akan segera hadir di grafik. Nah, untuk menyesuaikan grafik X dan grafik Y-nya, kita perlu klik bagian ini, tanda panah atas bawah ini. Nah, kita klik dulu variabel susceptible-nya, lalu klik tanda panah atas bawah. Nah, akan muncul scale untuk min dan maksimum. Nah, untuk setelah kita muncul, kita dapat mengubah scale-nya yaitu rentang 0 sampai 1000. Nah, scale ini merupakan Y dari grafik. Nah, selanjutnya untuk display yaitu X, kita ubah dari 0 jadi 20. Lalu jangan lupa kita klik tab. Nah, di sini tuh tertera display to cannot be greater than 12 the time of the last data point in this graph. Nah,
Bagaimana cara mengubah X untuk kita bisa buat jadi lebih dari 12? Caranya itu kita cancel dulu bagian tadi, lalu pada bagian run kita klik, lalu kita pilih run specs. Oke, nah akan muncul seperti ini. Lalu kita ubah dari from 0 to 12, kita ubah jadi 12, dari 20 atau 20 karena pada kali ini saya mengharapkan grafik X sampai angka 20. Nah, setelah diubah to 20, kita dapat menyesuaikan units of time-nya sesuai kebutuhan. Pada kali ini saya mengharapkannya dalam sebulan, maka kita klik non, lalu kita klik OK. Nah, jika kita bandingkan, kita buka grafik tadi, lalu muncul dating graph, lalu kita klik lagi substitutable, lalu tanda panah duanya kita klik, lalu kita ubah lagi variabel y-nya, kita set, maka kita sudah bisa set 20 seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan memasukkan lebih dari satu variabel, yaitu ada infectious. Untuk variabel selanjutnya, kita sesuaikan lagi 0 sampai 1000. Selanjutnya, kita masukkan recovered. Ini, kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah sudah kita set dari scale untuk y-nya itu 0 sampai 1000 dan display untuk x-nya 0 sampai 20 untuk semua selected variable, kita klik yes. Maka akan muncul setelah kita run. Nah, sebelumnya kita Nah, setelah kita memasukkan tadi, kita akan melihat bahwa grafik ini telah memiliki keterangan susceptible, infectious, recovered, dan dead. Nah, untuk memunculkan grafiknya, kita klik run atau di bagian ujung ini terdapat segitiga ke samping atau boleh juga dengan klik run. Atau Nah, mohon maaf karena tadi ternyata susceptible-nya belum sesuai define dari Y-nya. Nah, sekarang sudah saya perbaiki dan berikut adalah tampilan akhir dari grafik berdasarkan model seperti di sana. Nah, yang saya maksud itu adalah menyesuaikan scale. Tadi ternyata susceptible-nya scale-nya masih 0 sampai 1, lalu saya ubah susceptible-nya scale-nya 0 sampai 1000, maka akan menghasilkan grafik sebagai berikut. Nah, grafik ini merupakan hasil yang didapat berdasarkan map atau diagram alur yang telah pada model telah kita masukkan berbagai rumus dan perhitungan serta angka. Nah, nantinya akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, demikian simulasi dari salah satu contoh penggunaan Stella. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa. Nah, semoga mendapatkan insight untuk bisa menggunakan Stella untuk model-model lainnya.